Hai, kembali lagi di channel Mfalme Studio dengan saya Nico. Dan di video kali ini saya mau share sebuah video tutorial bagaimana cara men-setting video menggunakan video switcher dari Affymetrix PVS0613U. Oke, nah teman-teman, Affymetrix PVS0613U ini mempunyai 6 channel, 4 channel SDI dan 2 channel dari HDMI. Nah, di sini case-nya saya akan berikan contoh, saya menggunakan 3 kamera, satu menggunakan colokan SDI dan 2 menggunakan colokan HDMI. Oke, untuk di bagian depan nih, sekarang saya menggunakan kamera M200, itu saya menggunakan colokan HDMI. Dari kamera kedua, ini ada di belakang, saya menggunakan A73, di sini sebenarnya menggunakan kabel HDMI, tapi saya convert menjadikan SDI. Jadi dari SDI dicolok ke Affymetrix. Begitu juga di sebelah sana juga ada satu kamera lagi, dia M200, dan itu juga colokannya menggunakan HDMI. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman lihat di bagian belakangnya, tuh, di sini teman-teman bisa lihat di bagian belakang itu yang kamera ini dulu deh, yang A73 yang menggunakan kabel SDI. Di sini saya colokkan di sebelah sini nih, di nomor 4. Ya, dicolokan nomor 4, yang SDI nomor 4, ini A73. Lalu untuk yang di kamera tengah, saya menggunakan kabel HDMI dan saya dicolokan ke nomor 5. Ini karena kebetulan portnya HDMI, 56-nya tuh HDMI. Dan colokan yang terakhir, yang di sebelah sana yang nunjukin ke port, itu adalah yang nomor 6. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita cek dulu bagian multiview yang ada di Affymetrix. Nah, sekarang inilah tampilan multiview yang muncul dari Affymetrix PVS0613U. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu di sebelah kanan atas ada kotak besar berwarna merah dengan tulisan program. Nah, berarti ini teman-teman tahu ya, ini adalah hasil video yang akan keluar outputnya, hasilnya itu semua melalui dari program. Kemudian di sebelah kiri ini ada preview. Ya, di kotak warna hijau itu adalah video sebelum yang dipilih pindah ke programnya. Seperti itu. Karena preview ya, jadi ngelihat dulu sebelum dikirimkan ke bagian program. Nah, terus di bawahnya itu ada banyak kotak tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan tadi. Di Affymetrix ini ada 6 channel. Jadi ada SDI 1, SDI 2, SDI 3, SDI 4, terus HDMI 5 dan HDMI 6. Nah, tadi contoh case-nya adalah karena saya menggunakan 3 kamera dan itu saya cuma pasang di nomor 4, 5, dan 6. Jadi yang 1, 2, 3 kosong ya. 1, 2, 3 kosong, makanya di bagian multiview dia gelap. Terus yang tadi yang nomor 4 itu yang saya menggunakan A73 yang menembak ke arah tombol-tombol dari Affymetrix PVS0613U ini. Lalu yang HDMI 5 yang menghadap saya, sama yang HDMI 6 yang menunjukkan ke bagian portnya. Oke, nah sekarang kita lihat ke bagian tombol. Untuk bagian tombol, untuk men-setting videonya, itu sebenarnya areanya cuma di sebelah sini nih. Jadi satu kotak nih, dari sebelah agak ke tengah sini, lalu geser ke sini. Ini adalah bagian untuk men-setup bagian videonya. Begitu. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah khusus untuk audio. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman mari perhatikan tombol yang ada di bagian bawah sebelah sini nih. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan itu ada yang di bagian bawah sama ada di bagian atas. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini kan kelihatan nih tulisannya. Kalau yang bawah itu PVW dan bagian atas itu PGM. PVW itu adalah preview, PGM itu adalah program. Nah, jadi teman-teman kebayang ya, tadi kan kalau di layar multiview, di sebelah kiri atas itu adalah preview, di sebelah kanan atas itu adalah program. Jadi kalau misalnya nih, preview ini lagi di nomor 5 ya, lampunya warna hijau. Kalau misalnya saya pindah ke nomor 6, harusnya di bagian multiview di sebelah kiri atas juga berubah. Tuh, seperti itu. Jadi kalau misalnya lihat nih, kalau di multiview, kalau misalnya saya tekan 4, 5, 6, itu yang berubah adalah bagian previewnya. Sedangkan yang bagian atas itu adalah program. Jadi kalau misalnya pindah nih, tekan nomor 5, tuh warna merah pindah ke nomor 5, bagian program yang akan pindah di kotak yang di kanan atas. Tuh, seperti itu ya. Nah, ini dasarnya. Oke, nah di ujung kanan itu ada tulisan color bar. Color bar itu kalau misalnya kita tekan, itu adalah kayak warna pelangi gitu, warna-warna. Kalau biasanya kalau di TV lagi nggak dapat sinyal, nah tuh biasanya suka tuh ada. Nah ini maksudnya color bar gitu. Jadi kalau misalnya belum ada inputan dan mau disembunyikan, daripada gelap mungkin bisa tunjukin yang pelangi gitu misalnya.
Oke, balik lagi. Nah, sekarang teman-teman, gimana sih cara nge-switching menggunakan Affymetrix PVS 0613U ini? Nah, cara switchingnya itu tadi sebenarnya ada 3. Saya udah nyontohin nih salah satunya, yaitu tinggal tekan aja angkanya gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nampilin yang muka saya gitu di bagian program, ya tekan aja nomor 5 kayak gitu. Dia langsung pindah cut kayak gitu. Om, saya mau nunjukin port, ya udah tekan aja nomor 6 kayak gitu. Itu adalah salah satu contoh switching jika langsung menggunakan angka. Nah, sekarang di sebelah kanannya, ini teman-teman lihat bisa ada yang namanya T-bar. T-bar ini fungsinya apa? Yaitu sama, kita memindahkan dari preview ke program dengan cara menggeser, cuma biasanya ini dipakai bersamaan dengan efek yang digunakan. Kayak gitu. Jadi misalnya ini kebetulan efek yang lagi kepakai adalah mix. Jadi kalau misalnya ini dari program kelihatan nomor 6 nih, sedangkan di preview nomor 5. Berarti kalau misalnya saya dorong, dia akan pindah ke nomor 5 dan dia bentuknya akan smooth tergantung dari kecepatan kita mindahin. Jadi kalau misalnya saya dorong pelan, tuh, akan terjadi perpindahan seperti itu. Oke, sekali lagi ya, dari misalnya tadi saya pindahin dari preview dari program saya nomor 5 ke nomor 6. Jadi kalau misalnya saya tarik pelan, tuh, akan berubah kayak gitu. Jadi ini T-bar tergantung si pengguna operatornya ya, mau kecepatannya mau seberapa, mau cepat seperti itu atau mau pelan, tergantung kecepatannya gitu. Nah, ini salah satu contoh nge-switching dengan cara menggunakan T-bar. Nah, selanjutnya ada juga yang satu lagi menggunakan 2 tombol nih di sebelah kanan. Ini kalau misalnya teman lihat di sebelah kanan nih, sebelah sini, ini ada auto sama cut. Nah, auto itu apa? Jadi auto itu dia akan memindahkan dari preview ke program secara otomatis dengan efek yang sudah digunakan. Jadi sama kayak konsepnya sama kayak dengan T-bar, tapi kecepatannya tuh udah konstan kayak gitu. Misalnya kalau misalnya pindahin nih, kebetulan saya lagi di program di nomor 4. Nah, nomor 4 itu adalah nunjukin tombol di Affymetrix ini. Nah, saya mau pindahin misalnya ke muka saya deh di nomor 5 gitu. Nah, itu kalau misalnya saya tekan auto, dia akan pindah dengan menggunakan efek transisinya secara otomatis dengan kecepatan konstan. Seperti ini misalnya. Tuh. Ya kan? Kalau misalnya kita tekan lagi, dia akan pindahin lagi dari preview tadi program nomor 5 ke nomor 4. Seperti itu. Nah, itu kalau misalnya menggunakan auto. Sedangkan kalau misalnya menggunakan cut, konsepnya sama dengan yang switching yang pertama kali. Jadi yang langsung pindahin aja dengan angka. Cuma bedanya kalau cut udah jelas tujuannya adalah dari preview ke program. Jadi misalnya saya tekan cut, tek, dia langsung pindah. Kayak gitu. Cut, gitu, dia langsung pindah. Jadi konsepnya sama ya dengan switching yang dengan tekan angkanya secara langsung. Jadi kalau misalnya, saya program mau nomor 5, langsung nomor 5. Program nomor 6, langsung nomor 6. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan cara mengatur efek yang ingin digunakan dalam transisinya di Affymetrix PVS 0613U. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih pada bagian tombol, di sebelah sini itu ada kolom bagian efek. Nah, di Affymetrix PVS 0613U ini kita disediakan 4 efek, yaitu ada mix, ada wipe, inverse, sama ada fade. Nah, sekarang kita lihat ya satu-satu. Kalau misalnya mix, di sini saya nge-switchingnya menggunakan T-bar. Jadi kalau misalnya mix nih, kita lihat perpindahannya. Kalau misalnya kita dorong seperti ini, nah transisinya itu berarti seperti fade in dan fade out ya. Tuh. Dan ini pun juga bisa kita atur nanti fade in fade outnya mau seberapa. Karena ini saya menggunakan T-bar. Seperti itu. Jadi untuk efek pertama yang mix itu kayak kalau di Premiere Pro seperti cross dissolve ya. Jadi fade in, fade out. Nah, berikutnya itu adalah efek wipe. Ya, kita coba nyalain efek wipe. Kalau misalnya efek wipe, kita bisa lihat nih di sebelah kiri nih, lampunya nyala nih tadi ya. Kita lihat kalau mix, kalau ke wipe, tek, di sebelah kirinya nyala. Nah, ini adalah efek yang diberikan untuk bagian wipe. Jadi untuk wipe ini ada 4 arah. Ya, untuk yang pertama nih kita lihat kayak gimana. Misalnya kita dorong. Tuh. Jadi dia nge-wipe ya dari kanan ke kiri gitu. Coba sekali lagi. Tuh, dari kanan ke kiri keganti. Nah, berarti kalau misalnya di sebelah kiri ini kita ganti yang bawah, ini ada keterangan nih menuju ke atas kayak gitu. Coba kita wipe. Tuh, berarti dari bawah ke atas. Seperti itu. Lalu di sampingnya di sebelah sini ini dari kanan bawah ke kiri atas. Coba benar kah? Ini dari kanan bawah
ke kiri atas tuh. Benar ya? Dari kanan bawah ke kiri atas. Seperti itu. Lalu yang di atasnya ini ada dari kanan atas ke kiri bawah. Jadi kalau misalnya kita coba transisi tuh, dari kanan atas ke kiri bawah. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah inverse. Nah, inverse ini adalah pasangannya dengan white. Jadi kayak misalnya tadi ya, kalau yang inverse itu tadi kan dari kanan atas ke kiri bawah. Ya, nih misalnya nih. Wipe yang ini dari kanan atas ke kiri bawah. Kalau misalnya inverse-nya kita tekan, nah inverse itu adalah arah kebalikannya. Berarti tadi kalau kanan atas ke kiri bawah, berarti kalau menggunakan inverse berarti dari kiri bawah ke kanan atas. Ini coba kita pindahin. Tuh, dia akan dari kiri bawah ke kanan atas. Oke, kita coba tadi ya yang sebelumnya. Ini dari kanan ke kiri. Ya, kalau pakai wipe biasa dia dari kanan ke kiri. Tapi kalau pakai inverse dia akan jadi kiri ke kanan. Oke, itu untuk efek yang ketiga yaitu inverse. Nah, berikutnya ada fade. Nah, kalau fade itu dia itu perpindahannya kita coba ya. Tuh, jadi ternyata layarnya menggelap terus kemudian memindahkan ke kamera yang satunya. Berarti ini kalau misalnya di editan Premiere Pro seperti deep to black ya. Kalau misalnya teman-teman sering pakai di efek, itu berarti perpindahannya dari satu frame ke frame lainnya itu dia menggelap dulu, baru habis itu dia mengganti ke bagian berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur function yang ada di Affymetrix PVS 0613U. Nah, kalau misalnya kita lihat pada bagian tombol, di sini ada satu kolom khusus untuk bagian function. Nah, functionnya itu ada dua, yang satu PIP dan FTB. PIP itu adalah picture in picture, FTB itu adalah fade to black. Nah, sekarang kita coba untuk fitur PIP-nya ya. Jadi PIP itu kalau misalnya kita tekan, nah, pada layar multiview teman-teman bisa lihat kalau misalnya nggak nyalakan PIP, previewnya adalah yang kita tentukan di nomor 5 tadi. Nah, cuma kalau kita tekan, channel 5 tadi itu akan mengecil dan menunjukkan bagian preview gelap di ujung kiri atas. Nah, ini kita bisa atur dengan menggunakan knob yang ada di kanan. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat ya, tadi kalau di bagian multiview, di bagian kanan bawah itu ada pengaturan menu. Kalau misalnya kita tekan PIP, dia tuh akan berubah modenya jadi ke menu PIP. Nah, ini menunya bisa kita atur menggunakan knob yang disediakan di sebelah kanan. Jadi kalau misalnya kita ingin turun ke bawah, kita putar ke arah kanan. Tuh, seperti ini. Kalau misalnya mau naikkan ke atas, kita putar ke bagian kiri. Tuh, seperti itu. Oke, misalnya nih di dalam PIP kita mau taruh misalnya backgroundnya ini adalah, saya ambil contoh ya. Backgroundnya ini adalah saya ngambil adalah tombol fisik di Affymetrix ini. Dan bagian nanti gambar depannya itu adalah saya menunjukkan muka saya di arah tengah seperti ini. Nah, ini udah benar ya. Berarti saya pengen naruh ini itu ada di sebelah kanan misalnya. Berarti sini ada keterangan di menu PIP ada hak position. Hak position itu artinya adalah horizontal position. Jadi ini mau taruh di mana nih dari segi horizontalnya. Berarti horizontal itu dari kiri ke kanan. Nah, misalnya kalau kita pilih nih, kita tekan, jadi knobnya ini bisa kita tekan seperti ini, dia akan pindah ke sebelah kanan. Nah, dari angka 0 kalau misalnya kita putar, tuh, dia akan bergerak pindah ke kanan seperti ini. Tuh, jadi misalnya saya mau taruh misalnya di ujung kanan deh misalnya. Jadi kita coba ujung kanan, tuh sebelah sini. Kalau udah kita tekan lagi, nah dia akan balik. Sedangkan bagian bawahnya ini ada V position. Kalau tadi itu horizontal, kalau V ini berarti vertikal, yaitu bagian atas dan bawahnya. Seperti tadi, kalau misalnya mau kita atur, kita tekan dulu knobnya sampai dia berpindah ke kanan, terus kita putar. Oh, ini mau dituruninnya di mana nih? Misalnya aku mau taruhnya di sini aja deh. Tuh, agak turun dikit. Gitu. Oke. Nah, kalau sudah kita tekan kembali. Nah, berikutnya di bagian bawah ini ada size. Jadi adalah ukuran. Jadi ukuran PIP-nya ini mau seberapa besar. Dan di Affymetrix ini yang disediakan tuh ada 3, yaitu small, medium, sama large gitu. Tapi kan biasanya kalau buat PIP ini biasanya buat orang main game ya, itu lebih, atau buat presentasi biasanya kecil aja gitu. Makanya biasanya sih saya taruh yang kecil aja gitu. Jadi saya taruh di small lah. Tadi yang V positionnya saya
udah benar di sini, cuma horizontalnya kita perbaikin lagi. Saya ingin taruh di sebelah kanan tadi ya, seperti ini. Oke, nah jadi ya 3 ini sudah. Berikutnya di bagian bawahnya ada border enable. Maksudnya apa? Jadi dalam PIP ini kita mau kasih separasi nggak? Mau kasih garis nggak di kotaknya? Nah kalau misalnya mau dikasih, kita ganti aja dari off ke on. Tuh, nanti dia akan muncul garis putih seperti itu. Misalnya saya mau pakai nih garis putihnya, ya udah saya jangan on. Nah di bawahnya ada border width. Nah border width itu apa? Berarti ketebalan garisnya tuh mau seberapa. Nah kalau misalnya nih kita pasang, kalau misalnya 2 ini ternyata paling kecil, jadi segini paling tipisnya dia. Kalau misalnya kita geser ke kanan, tuh lihat borderannya makin tebal ya, dan mentoknya di angka 7. Berarti tadi dari 2 ke 7. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa atur tingkat ketebalan dari garis border yang ada di frame bagian depan ya, bagian PIP-nya. Oke, misalnya saya mau segini aja deh, 5 kayaknya cukup. Nah, udah. Terus bagian bawahnya ini ada border color. Nah, border color udah pasti tahu ya, bisa mengganti warna garisnya. Nah, ini ada white, pilihannya tuh ada white, red, berarti merah, biru, green, hijau. Nah, berarti cuma ada putih, merah, biru, hijau di situ. Misalnya saya mau ambil warna merah lah, kayak gitu. Kalau udah selesai, nah kalau udah di PIP, kita mau pindah ini, kan masih ada di preview ya. Kalau teman-teman lihat di multiview, masih ada di preview. Nah, untuk pindahinnya, kita tinggal pindahin aja. Tarik T-bar tadi ke sebelah sini. Tuh, nanti di bagian program akan nongol. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau ganti PIP-nya, misalnya, oh saya mau ubah nih, jangan pakai channel nomor 5 gitu misalnya. Pakai yang channel nomor 6 ya, kita klik aja nomor 6. Jadi dia akan ganti. Gitu juga kalau misalnya nggak apa-apa deh tunjukin dua-duanya, tuh, itu juga bisa. Jadi tergantung bagian previewnya. Jadi gambarannya jelas ya, backgroundnya itu ada di program, tapi bagian depannya foregroundnya itu ada di preview. Nah jadi yang kotak kecilnya itu ada di preview, kotak besarnya ada di program, seperti itu. Oke, itu untuk yang PIP. Nah, sekarang kita masuk ke FTB. FTB itu sebenarnya sebelah kanan yang bagian program, itu kalau misalnya kita tekan FTB, dia akan langsung menggelap. Jadi istilahnya buat otomatis langsung menggelapkan bagian program. Tuh, dia akan jadi langsung hilang deh. Misalnya PIP saya nggak kepake ya. Tuh. Jadi di sebelah sini akan kelihatan kelap-kelip bahwa bagian program sedang langsung dimatikan ke bagian gelap. Cuma perpindahannya nggak langsung patah gitu, tapi ada transisinya pelan untuk menuju ke gelap gitu. Jadi anggap aja kayak fade to black ya, atau fade out gitu loh. Fade out ke gelap dulu kayak gitu. Kalau misalnya mau balikin lagi programnya, tinggal nyalain aja FTB-nya dan dia akan kembali seperti semula. Oke, tadi sudah dijelaskan ya cara nge-switching, cara mengatur efek, lalu juga untuk functionnya. Ini yang terakhir, saya ingin ngebahas tentang red. Red ini fungsinya apa? Apabila teman-teman menggunakan transisi dengan tombol yang tekan auto, red ini fungsinya adalah perpindahan transisinya itu ada 3 level kecepatan. Jadi kayak misalnya tadi, saya menggunakan efek yang mix, terus rednya itu 1. Nah, berarti pas auto, fade in, fade on-nya itu lumayan cukup cepat ya, seperti ini contohnya. Tuh. Jadi speednya seperti itu. Nah, kalau misalnya saya menggunakan red 2, tek, nah itu nanti fade in, fade out-nya akan lebih lambat. Ya, kita coba ya, kita tekan auto. Tuh. Dia perpindahannya agak lebih lambat, seperti itu ya. Nah, seandainya kalau misalnya saya menggunakan red yang nomor 3, nah ini perpindahannya jadi lebih lambat lagi. Nah, kita coba ya. Tuh, seperti itu. Nah, ini berlaku nggak cuma di mix, tapi juga berlaku di wipe, inverse, sama fade. Kita coba ya di bagian wipe, nggak usah pakai inverse, dari kanan ke kiri ya. Misalnya kita coba nih, red 1, kita tekan auto, set. Tuh, perpindahannya cepet ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang red 2, kita tekan auto, tut. Nah, perpindahannya agak sedikit lambat. Nah, sekarang berikutnya yang red 3. Tut. Kalau kita tekan auto, tek, nah dia akan lebih lambat lagi.
Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara menyambungkan video switcher dari Affymetrix ini ke komputer. Kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, di bagian sebelah kanan itu terdapat lubang USB Type-C. Berarti teman-teman bisa menghubungkannya menggunakan kabel USB Type-C ke USB biasa, itu ke komputer, atau USB Type-C yang dengan menggunakan USB Type-C juga ke komputer. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah pasang, sekarang kita lihat ke tampilan OBS-nya. Nah, pada bagian tampilan OBS, berarti langsung aja kita ke bagian source di sebelah sini. Terus kita cari yang tanda plus di bagian bawah. Ini kita tekan, lalu pilih yang namanya video capture device. Nah, ini kita tekan. Nah, di sini terserah teman-teman mau tulis nama apa saja. Kalau misalnya saya tulis Affymetrix. Seperti itu. Terus kita tekan OK. Nah, di sini muncul nih tampilan saya. Kebetulan saya di komputer ada beberapa macam video capture yang sudah disambungkan ke komputer. Nah, tapi untuk mencari Affymetrix, kita buka dulu nih di bagian kolom device, kita tekan, terus cari yang namanya Affymetrix USB Capture Video. Nah, ini kita tekan, dan habis itu kita pilih OK. Nah, sekarang tampilannya sudah masuk ke OBS, seperti itu. Oke, mungkin untuk video tutorial kali ini cukup sampai sini karena bagian ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan dan menyeting untuk segi videonya. Kalau misalnya teman-teman ingin tahu lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk subscribe channel Empame Studio karena akan banyak sekali informasi menarik baik itu dari review peralatannya bahkan juga tutorialnya seperti sekarang ini. Oke, terima kasih udah menonton sampai sini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Niko undur diri. Bye bye.